Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Riza Muhammad sama-sama sedang diterpa ujian hidup. Ustadz Yusuf Mansur dirawat di rumah sakit gara-gara penyakit lamanya kambuh. Hal ini diketahui dari medsos Ustadz 2 hari lalu. Sempat dikira kadar kolesterol naik oleh keluarganya, penyakit lama Ustadz yang beken lewat aplikasi pembayaran online ini ternyata kambuh. Jadi sebenarnya pas 2014 itu pas ketika dicek kan di scan ya, di MRI gitu. Jadi kayak ada penyumbatan ya di leher sampai kepala. Jadi oksigen atau darahnya gitu terhambat. Cuman namanya apa bahasa dokternya tuh kurang paham juga ya. Jadi karena ada aliran yang tersumbat itulah kenapa makanya kepalanya jadi pusing gitu. Sementara itu, Ustadz Riza Muhammad belum lama ini diuji dengan tagihan listrik PLN. Mengaku sesekali telat bayar tagihan yang kabarnya mencapai 5 juta rupiah, Ustadz Riza kaget selesai tenggat waktu pembayaran bulan Agustus, rumahnya didatangi petugas yang mengancam akan mencabut listrik jika tagihan gak juga dibayar. Karena pada dasarnya kami warga negara yang baik tahulah hak dan kewajiban. Ketika hak kami mendapatkan listrik, kewajiban kami membayar. Dan itu kita bayar. Cuman kemarin itu sistemnya beda. Karena biasanya bulan lalu kita telat 5 hari, kan terakumulasi denda di pembayaran melalui ATM. Nggak masalah. Nah sekarang aturannya telat sehari, itu pasti akan didatangi petugas. Aku juga baru tahu. Datang bergerombol 3 orang, 4 orang, 5 orang, ada yang 10 orang. Iya, jadi kayak debt collector gitu. Kan nggak biasanya kita kaget gitu, seolah-olah kita punya tagihan apa gitu. Sakitnya Ustadz Yusuf Mansur dan Ustadz Riza yang menjerit gegara kesetrum tagihan listrik justru dikomentarin nyinyir netizen warga plus 62. Boro-boro ngedoain Ustadz Yusuf yang terbaring sakit. Netizen malah bilang sakitnya karena azab, akibat sudah menipu banyak orang lewat bisnisnya. Ada pula yang menghujat Ustadz Yusuf karena berbeda pilihan politik. Sedangkan Ustadz Riza dibilang ria dan bangkrut. Aduh, netizen, oh netizen, bisa nggak sih kalau komen yang nggak julid dan nyelekit? Berita sedih di awal karena ustadz-ustadz kita lagi ada bermasalah ya kan. Semoga lekas sembuh dan yang kesetrum dalam tanda kutip sama tagihan listrik semoga bulan depan udah bisa bener lagi. Amin. Dan juga netizen please banget gua tahu itu handphone lo, itu pemikiran lo, tapi kalau ada orang yang sakit apapun juga menurut gua bukan tempat kita untuk ngejudge ini karena karma apa segala macam. Udah ya kan, kita doain aja semoga diangkat penyakitnya, sehat, bisa kumpul lagi sama keluarga. Amin. Itu netizen yang ngomong juga kadang-kadang juga kuotanya juga masih beli yang 5 ribuan kali. Iya enak aja, apa? Orang wifi aja nebeng. Oke, pokoknya udah deh. Masa pandemi kita mah hidup lurus-lurus aja, baik-baik aja sama orang, bener ya. Nah berita selanjutnya dari selebritis tanah air yang lagi happy banget. Wow. Zaskia Gotik yang katanya dikabarkan akan segera punya baby girl. Ini perjuangan, bentar deh, kok Zaskia Gotik nih? Gimana? Saskia Gotik kali juga. ya? Saskia Gotik juga ya. Saskia Gotik juga dan Saskia Sungkar juga iya katanya. Terserah siapa aja kalau gitu ya, baik. Oke. Dan ada juga penantian dari Lira Firna dari 7 tahun yang akhirnya memomong buah hati. Seperti apa beritanya ini dia. Penyanyi dangdut Zaskia Gotik lagi happy-happynya nih. Si goyang itik itu sedang harap-harap cemas menanti kelahiran calon anak pertama buah pernikahannya sama Sirojudin Mahmud Sabang. Duda anak 1 dan pengusaha asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Lihat gajiku. Kata Neng nih ya, kata Neng itu juga Abah kan belum ini ya, Neng yang bilang sendiri. Ya kayaknya kata Neng perempuan. Di kehamilan pertamanya yang sudah memasuki usia 4 bulan, Zaskia Gotik ternyata belum ngerasain yang namanya ngidam.
Hanya saja, karena pengalaman perdana hamil, Gotik sering banget ngerasa capek dan lelah. Bahkan sampai pernah dirawat di rumah sakit, gara-gara kecapean habis manggung di TV. Iya, kalau batasi ya pasti ngebatasi. Karena kan nggak boleh banyak terlalu capek kan. Gitu. Ya harus dinikmati, alhamdulillah bersyukur karena kan ini impian kan, maksudnya memang impian semua wanita yang hamil setelah menikah dan alhamdulillah dikasih rezeki, disyukurin. Gak mau kejadian lagi, Zaskia Gotik pun dibatasin suaminya untuk ngambil job nyanyi. Alhasil, media sosial pun jadi pelampiasan. Pemirsa, penantian pasangan selebriti Zaskia Sungkar dan Irwansyah untuk memiliki anak bakal kesampaian. Sebab keduanya kini tengah berproses untuk punya anak. 9 tahun bukan waktu yang singkat bagi keduanya untuk menimang baby. Setelah melakukan serangkaian proses medis hingga doa yang tak putus, akhirnya Zaskia dan Irwansyah memutuskan untuk melakukan bayi tabung. Ya, dalam membangun rumah tangga, kehadiran sang buah hati mampu menjadi perekat serta bukti cinta suami dan istri. Itu sebabnya, Zaskia dan Irwansyah yang menikah pada tahun 2011 henti berusaha untuk mendapatkan momongan. Selain itu, hingga akhirnya keduanya pun sukses dan Zaskia Sungkar kini tengah hamil. Minta doanya buat Zaskia, kesehatannya dan kelancarannya, insya Allah. Karena dari kemarin ya maksudnya kayak sedih aja gitu, hasilnya belum sesuai sama yang diharapin. Harus ngelawan semua rasa takut, kekhawatiran aku yang berlebihan. Pikir kalau misalnya bayi tabung tuh maksudnya bayinya dijadiin di sini kan. Harap cemas, berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan harapan anak-anak, harapan kami semua ya, yang ingin punya keturunan baru insya Allah. Kondisinya sehat, ya jaga fisik, jaga lahir batin lah, dijaga. Apalagi ini pengalaman pertama. Pemirsa, kebahagiaan tengah dirasakan pasangan Lira Firna dan Fadlan Muhammad. Setelah penantian selama 7 tahun pernikahan, pasangan ini akhirnya dikaruniai momongan. Ya, Lira akhirnya melahirkan anak pertamanya dari Fadlan. Kabar bahagia ini dibagikan langsung oleh Fadlan di akun Instagram pribadinya. Seperti diketahui, dari pernikahan sebelumnya, Lira sudah dikaruniai 2 orang anak. Begitupun Fadlan yang juga dikaruniai 3 buah hati dari pernikahan sebelumnya. Dan penantian 7 tahun Lira dan Fadlan akhirnya datang juga. Di laman Instagramnya, Fadlan berbagi kabar bahwa istrinya melahirkan pada Jumat 21 Agustus lalu pukul 9:39 waktu Indonesia Barat. Lira melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad Khalid Al-Fatih. Tak hanya itu, Fadlan juga membagikan potret putranya yang sangat tampan. Unggahan Fadlan sontak dibanjiri ucapan selamat dan doa dari rekan-rekan selebriti dan juga warganet. Selamat di segmen kedua, di VT kedua tadi, tayangan kedua tadi. Jangan menambah kesalahan. Semuanya happy beritanya. Yes, Irwansyah terutama sama Zaskia Sungkar, Seneng selamat banget ya. tuh, Bang. Alhamdulillah puji Tuhan nih akhirnya penantian panjang membuahkan hasil yang luar Iya biasa. betul. Jadi Ya. gue rasanya ikut merasakan kesenangan mereka, sampai rasanya gue pengen peluk Irwansyah gitu. Lo peluk. Udah deh. Kira lakinya cakep aja lo peluk. Coba kalau lakinya biasa aja. Selamat ya bro, udah gitu doang. Nah berita selanjutnya datang dari Mbak Inul Daratista dan juga Mas Adam yang masih dengan video TikToknya nih. Kayak apa keseruan mereka yang tak kunjung henti. Ya. Pemirsa, pandemi COVID-19 memang membuat semua orang terlihat lebih kreatif dengan di rumah saja. Salah satunya pedangdut Inul Daratista yang kerap mengajak sang suami Adam Suseno untuk melakukan aktivitas di
Ya, selama ini banyak yang mengira Adam adalah sosok suami yang pendiam dan dingin. Tapi semua itu disangkal dengan video TikTok yang diunggah Inul dan Adam pun mampu melucu. Memang selama ini Inul sudah disibukkan dengan kegiatan televisi yang super padat. Namun kali ini ia dan Adam dapat meluangkan waktu bersama sebagai keluarga kecil dan harmonis. Ya ini aja karena di rumah jadi nyantai gitu. Kebetulan juga responnya sama orang di masyarakat responnya bagus gitu, ya udah kita bikin aja berdua gitu. Kalau yang ngajakin aku maksa gitu, cuman dia anggot-anggotan orangnya gitu. Ini bentar lagi mau bikin lagi di rumah nih. Awalnya nggak mau, tapi karena responnya bagus ya udah buat hiburan aja. Nanti tahan malu masih bisa dibilang. Ya. Ada obatnya katanya apa obatnya? Obat tahan malu tadi. Momen pas ada, jadi kita ambil kesempatan momen itu, makanya kan bikin kerjaannya di rumah, udah gitu bikin TikTok gitu. Jadi TikToknya juga ada bahan nggak hari ini gitu, terus ada bahan nggak, ya udah aku ada kayak gini, kamu mau nggak gitu. Kemarin dapat itu endorse 1. Dapat 1 kemarin. Dapat 1 ya Mas? Dapat obat ini apa? Obat anti nyamuk. Terus kamu harus suruh apa gitu, kamu harus begini, tapi nanti tak bikinnya begini, kamu mau nggak gitu, tersinggung nggak gitu, marah nggak gitu, takutnya tersinggung kan. Ya udah, kalau kamu seneng, kalau yang lain seneng nggak apa-apa lah, aku mau katanya gitu. Ya buat hiburan aja. Ya dia kan pemalu orangnya, jadi ya udahlah, sekali-sekali harus dilihat harus lihatkan diri gitu, karena istrinya kan artis ya, jadi jangan boleh lah ya gitu, bantu-bantunya gitu. Berita selanjutnya datang dari Musdalifah yang jadi sorotan kembali. Katanya dituding nggak punya kerja. Mbak Mus dan juga Mas Fadel yang cakep itu buka usaha bersama nih katanya. Siap, dan juga ada Eli Sugiki yang katanya goda-goda Fadel. Berani sama Mbak Mus. Gila lo disahabat sama Mbak Mus. Jangan kemana-mana ya. Oh salah, akhirnya gue salah juga. Itu kan punyanya Mbak Mus. Yuk kita lihat dulu, tapi ntar akan ada Eli Sugiki ya. Kita lihat dulu beritanya. Mau kemana lu? Meski sudah lama bercerai dari pedangdut Nassar, sosok Musdalifah selalu jadi sorotan netizen. Terlebih setelah menikah lagi dengan Fadel Islami yang 15 tahun lebih muda darinya, hidup Mus nyaris selalu diwarnai drama. Netizen seolah tak bosan mempertanyakan pekerjaan tetap Fadel hingga membuat Mus risih. Bahkan sejumlah netizen menyebut pria berusia 27 tahun itu hanya menumpang hidup pada sang istri yang memang telah dikenal sebagai pengusaha besi sukses. Itu sebabnya Mus meretas usaha baru bersama Fadel. Ibu 5 anak itu membuka restoran dengan konsep semi-outdoor di Bilangan, Tangerang, Banten. Jika sudah punya usaha baru, mengapa Mus masih ingin menjual rumah mewah peninggalan suami pertamanya? Ya kalau saya sih pasti ada plus minusnya sih, kalau misalkan dijual itu pasti ada alasan tertentu pribadi, misalkan buat efisiensi kos, misalkan rumahnya terlalu gede, pembantu terlalu banyak kan, ini kan biaya banyak. Kita menuju ke depan. Nah, rumah itu karena dua masa lalu Mbak Mus di situ, jadi mungkin Mbak Mus pengen masa lalu yang baru dengan Mas Fadel tidak di rumah itu. Meski sudah lama memasarkan rumahnya, Mus belum menemukan calon pembeli yang cocok. Beberapa waktu lalu, Baim Wong sempat diisukan ingin membeli rumah Mus seharga 50 miliar. Tapi isu itu dituding hanya gimmick untuk kepentingan konten Baim. Kedatangan Eli tak cuma untuk mengorek kehidupan rumah tangga Mus bersama Fadel. Mantan bos penonton bayaran itu ingin mencicipi hidangan khas restoran Mus dan Fadel. Sekian menit mencoba sabar dari sikap Mpok Eli yang sejak datang telah menggoda Fadel, Mus akhirnya hilang kesabaran. Saat Mpok Eli makan, ia bertanya apakah Mpok Eli berani main mata dengan Fadel di belakangnya.
Namanya apa? Jus mangga. Dia jus mangganya ada mangga-mangga perintilan-perintilannya gitu tuh. Jadi Kan teras mangga. Jadi orang nggak mangganya doang di jus, jadi ada buahnya juga. Saya minum ya. Iya dong. Minum berdua yuk. Lu ngerayu laki gua mulu. Lu beli sini mau makan apa mau ngerayu laki gue? Hah? Kesel ya bener. Nyusulnya saya makan di sini. Enggak maksud gue. Mau makan apa yang ngerayu laki gue? Jangan takut kalau sama saya emang nggak mungkin. Saya emang nggak begitu. Tahu-tahu ntar lu jalan berdua janjian. Tukaran nomor. Percaya sama saya, percaya enggak? Kan bisa ada DM. Curiga banget ya Allah. Membuatku tersenyum. Baik, malam hari ini bintang tamu kita sudah duduk di sofa hijau. Yes, untung bintang tamunya masih sendirian. Kenapa emang? Gak berduaan. Kenapa emang? Kalau ngontor laki di DM lagi ya kan. Tenang aja lah, nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah, Poeli. Iyalah, masa Po Eli. Iya. Masa Mas Fadel mau ngeladenin Po Eli? Iyalah, kan- Karena kan- Mas Fadel udah punya istri. Oke, kita punya Sahila Isya. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol bersama dengan Sahila. Dan juga ada bintang tamu lagi yang juga sekarang katanya pengen menjanda aja, pengen jomblo aja. Tetap di Call Me Mel, kring Kring kring. kring, hello.